Ayo belajar mengenal tokoh-tokoh pahlawan nasional. Perjuangan yang dilakukan oleh para tokoh di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam telah menginspirasi tokoh pejuang yang berjuang membangun bangsa, melawan penjajah, dan merebut kemerdekaan Indonesia. Atas jasa-jasa mereka bagi bangsa, pemerintah Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada mereka. Siapa sajakah tokoh-tokoh pahlawan nasional yang perlu kita teladani sikap kepahlawannya? Berikut beberapa contohnya. Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol lahir di Bonjol, Pasaman, Sumatera Barat tahun 1772. Wafat dalam pengasingan dan dimakamkan di Lotak, Pineleng, Minahasa, 6 November 1864. Bernama asli Muhammad Syahab atau Peto Syarif, adalah salah seorang ulama, pemimpin, dan pejuang yang berperang melawan Belanda. Peperangan itu dikenal dengan nama Perang Padri di tahun 1803 sampai dengan 1837. Tuanku Imam Bonjol diangkat sebagai pahlawan nasional Indonesia berdasarkan SK Presiden RI nomor 087-TK-tahun 1973 tanggal 6 November 1973. Dia adalah pemimpin yang paling terkenal dalam gerakan dakwah di Sumatera, yang pada mulanya menentang perjudian, laga ayam, penyalahgunaan dada, minuman keras, dan tembakau, tetapi kemudian mengadakan penentangan terhadap penjajahan Belanda yang memiliki semboyan Gold, Glory, Gospel, sehingga mengakibatkan Perang Padri tahun 1821 sampai dengan 1837. Dia juga sangat menentang ajaran-ajaran agama yang menyimpang di Sumatera Barat. Masyarakat yang menjadi pengikut Tuanku Imam Bonjol disebut kaum Padri. Tuanku Imam Bonjol membuat kaum adat terusik dan melakukan perlawanan dengan bantuan Belanda. Belanda membantu kaum adat karena bermaksud menguasai Minahasa. Setelah Belanda melanggar perjanjian Masang yang ditandatangani Belanda dan Tuanku Imam Bonjol di tahun 1824, kaum adat menyadari rencana licik Belanda dan akhirnya beralih membantu Tuanku Imam Bonjol melawan Belanda. Perjuangan Tuanku Imam Bonjol berakhir ketika Belanda berhasil menangkap Tuanku Imam Bonjol dan mengasingkannya ke Manado. Kapten Patimura. Thomas Matulesi dikenal dengan nama Kapten Patimura atau Patimura, adalah pahlawan nasional Indonesia dari Maluku. Patimura lahir di Haria, Saparua, Maluku Tengah pada tanggal 8 Juni 1783 dari keluarga Matulesi. Ayahnya bernama Frans Matulesi dan ibunya bernama Fransina Silahoy. Sebelum melakukan perlawanan terhadap VOC, ia pernah berkarir dalam militer sebagai mantan sersan militer Inggris. Namanya kemudian dikenal karena memimpin perlawanan rakyat Maluku melawan Belanda melalui Perang Patimura.
Sejak abad ke-17 dan 18 berlangsung serentetan perlawanan bersenjata melawan Belanda atau VOC. Dikarenakan terjadi praktik penindasan kolonialisme Belanda dalam bentuk monopoli perdagangan, pelayaran hongi, kerja paksa, dan sebagainya. Penindasan tersebut dirasakan dalam semua sisi kehidupan rakyat, baik segi sosial ekonomi, politis, dan segi sosial psikologis. Pada tanggal 20 Mei 1817 diadakan rapat raksasa di Haria untuk mengadakan pernyataan kebulatan tekad melanjutkan perjuangan melawan Belanda. Peringatan kebulatan tekad ini dikenal dengan nama Proklamasi Porto Haria yang berisi 14 pasal pernyataan dan ditandatangani oleh 21 Raja Patih dari Pulau Saparua dan Nusa Laut. Proklamasi ini membangkitkan semangat juang yang mendorong tumbuhnya front-front pertempuran di berbagai tempat, bahkan sampai ke Maluku Utara. Pada tanggal 4 Juli 1817, sebuah armada kuat dipimpin Overstead de Groot menuju Saparua dengan tugas menjalankan vandalisme. Seluruh negeri di Jazirah Hatawano di bumi hanguskan. Siasat berunding, serang mendadak, aksi vandalisme, dan adu domba dijalankan silih berganti. Belanda juga melancarkan politik pengkhianatan terhadap Pattimura dan para pembantunya. Pada tanggal 11 November 1817, dengan didampingi beberapa orang pengkhianat, Letnan Petersen berhasil menyergap Pattimura dan Philip Latumahina. Para tokoh pejuang akhirnya dapat ditangkap dan mengakhiri pengabdiannya di tiang gantungan pada tanggal 16 Desember 1817 di kota Ambon. Cut Nyak Dien. Cut Nyak Dien lahir di Lam Padang, Kerajaan Aceh tahun 1848 dan meninggal di Sumedang, Jawa Barat 6 November 1908. Dimakamkan di Gunung Puyuh, Sumedang. Dia adalah seorang pahlawan nasional Indonesia dari Aceh yang berjuang melawan Belanda pada masa Perang Aceh. Setelah wilayah keempat Mukim diserang, ia mengungsi, sementara suaminya Ibrahim Lamnga bertempur melawan Belanda. Tewasnya Ibrahim Lamnga di Gelitarum pada tanggal 29 Juni 1878 kemudian menyeret Cut Nyak Dien lebih jauh dalam perlawanannya terhadap Belanda. Pada tahun 1880, Cut Nyak Dien menikah dengan Tengku Umar. Setelah sebelumnya ia dijanjikan dapat ikut turun di medan perang jika menerima lamaran tersebut. Dari pernikahan ini, Cut Nyak Dien memiliki seorang anak yang diberi nama Cut Gambang. Setelah pernikahannya dengan Tengku Umar, Cut Nyak Dien bersama Tengku Umar bertempur bersama melawan Belanda. Namun, pada tanggal 11 Februari 1899, Tengku Umar gugur. Hal ini membuat Cut Nyak Dien berjuang sendirian di pedalaman Melbeh bersama pasukan kecilnya. Usia Cut Nyak Dien pada saat itu sudah relatif tua, serta kondisi tubuh yang digerogoti berbagai penyakit seperti encok dan rabun membuat satu pasukannya yang bernama Pang Laut melaporkan keberadaannya karena iba. Ia akhirnya ditangkap dan dibawa ke Banda Aceh. Di sana, ia dirawat dan penyakitnya mulai sembuh. Keberadaan Cut Nyak Dien yang dianggap masih memberikan pengaruh kuat terhadap perlawanan rakyat Aceh serta hubungannya dengan pejuang Aceh yang belum tertangkap
membuatnya kemudian diasingkan ke Sumedang. Cut Nyak Dien meninggal pada tanggal 6 November 1908 dan dimakamkan di Gunung Puyuh, Sumedang. Nama Cut Nyak Dien kini diabadikan sebagai Bandar Udara Cut Nyak Dien Nagan Raya di Mellaboh. Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro adalah putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono III, memiliki nama asli Raden Mas Ontowiryo, lahir pada tanggal 11 November 1785 di Yogyakarta. Sosok Pangeran Diponegoro dikenal secara luas karena memimpin Perang Diponegoro atau disebut juga sebagai Perang Jawa karena terjadi di Tanah Jawa. Perang ini merupakan salah satu pertempuran terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa pendudukannya di Nusantara. Perang tersebut terjadi karena pangeran tidak menyetujui campur tangan Belanda dalam urusan kerajaan. Selain itu, sejak tahun 1821, para petani lokal menderita akibat penyalahgunaan penyewaan tanah oleh warga Belanda, Inggris, Prancis, dan Jerman. Van der Capelin mengeluarkan dekrit pada tanggal 6 Mei 1823 yang menyatakan bahwa semua tanah yang disewa oleh Eropa dan Tionghoa wajib dikembalikan kepada pemiliknya per 31 Januari 1824. Namun, pemilik lahan diwajibkan memberikan kompensasi kepada penyewa lahan Eropa. Pangeran Diponegoro membulatkan tekad untuk melakukan perlawanan dengan membatalkan pajak puasa agar para petani di Tegalrejo dapat membeli senjata dan makanan. Kekecewaan pangeran pun juga semakin memuncak ketika Patih Danureja atas perintah Belanda memasang tonggak-tonggak untuk membuat rel kereta api melewati makam leluhurnya. Beliau kemudian bertekad melawan Belanda dan menyatakan sikap perangnya. Perang Diponegoro yang terjadi selama 5 tahun, yaitu terjadi di tahun 1825 sampai 1830, telah menelan korban tewas sebanyak 200.000 jiwa penduduk Jawa. Sementara korban tewas di pihak Belanda berjumlah 8.000 tentara Belanda dan 7.000 serdadu pribumi. Selain melawan Belanda, perang ini juga merupakan perang sesama saudara antara orang-orang keraton yang berpihak pada Pangeran Diponegoro dan yang anti Diponegoro atau anteknya Belanda. Akhir dari perang ini menegaskan penguasaan Belanda atas Pulau Jawa. Sisingamangaraja 12. Sisingamangaraja 12 dengan nama lengkap Patuan Bosar Ompu Pulo Batu Sinambela, lahir pada tanggal 8 Februari 1845 dan meninggal pada tanggal 17 Juni 1907, adalah seorang raja di negeri Toba, Sumatera Utara, dan pejuang yang berperang melawan Belanda. Semula ia dimakamkan di Tarutung, Tapanuli Utara, lalu dipindahkan ke Sopo Surung, Balige, Toba pada tahun 1953. Sisingamangaraja sendiri diyakini memiliki kekuatan seperti kemampuan mengusir roh jahat, mengeluarkan hujan, dan mengendalikan penanaman padi. Pada Februari 1878, Sisingamangaraja 12 mengadakan upacara keagamaan untuk menggalang orang Batak di balik perang perlawanan melawan Belanda. Pasukannya menyerang pos-pos Belanda di Bakal Batu, Tarutung.
namun mengalami kekalahan. Ia pun berkumpul kembali dan melancarkan serangan baru pada tahun 1883 sampai dengan 1884 dengan mendapat bantuan dari Aceh. Mereka menyerang Belanda di Uluan dan Balige pada Mei 1883 serta Tangga Batu pada tahun 1884. Belanda sendiri menyiksa dan membunuh orang Batak yang diduga menjadi pengikut dari Sisingamangaraja XII. Pasukan Belanda juga membakar rumah serta mengenakan pajak hukuman. Pada tanggal 17 Juni 1907, Sisingamangaraja XII tewas dalam peperangan di Dairi bersama putrinya Lopian dan kedua putranya, Patuan Nagari dan Patuan Anggi. Ia disergap oleh sekelompok anggota dari pasukan khusus Belanda, Korps Marsose. Ia menghadapi pasukan Korps Marsose sembari memegang senjata pisau gajah dompak. Kopral Sou Hoka pasukan Belanda yang merupakan penembak jitu mendaratkan tembakannya ke kepala Sisingamangaraja XII tepat di bawah telinganya. Ia kemudian dikebumikan Belanda secara militer pada tanggal 22 Juni 1907 di Silindung. Makamnya kemudian dipindahkan ke Makam Pahlawan Nasional di Soposurung, Balige pada tanggal 14 Juni 1953 yang dibangun oleh pemerintah berdasarkan Surat Kepres nomor 590 pada tanggal 19 November 1961. Sisingamangaraja XII dikukuhkan sebagai pahlawan kemerdekaan. Pangeran Antasari. Pangeran Antasari dilahirkan di Kayu Tinggi, Kesultanan Banjar pada tahun 1809. Ia gugur pada tanggal 11 Oktober 1862, tepatnya berusia 53 tahun di Bayan Begok, Hindia Belanda. Pada tanggal 14 Maret 1862, Pangeran Antasari dinobatkan sebagai Sultan Banjar. Sultan Banjar ini memulai perjuangannya melawan penjajah Belanda, yakni saat pecahnya Perang Banjar. Pangeran Antasari dengan 300 prajuritnya menyerang tambang batu bara milik Belanda di Pengaron pada tanggal 25 April 1859. Selanjutnya, peperangan demi peperangan yang dikomandoi Pangeran Antasari berkecambuk di seluruh wilayah kerajaan Banjar. Dengan dibantu para panglima dan pengikutnya yang setia, Pangeran Antasari menyerang pos-pos Belanda di Martapura, hulu sungai Riam Kanan, Tanah Laut, Tabalong, dan sepanjang sungai Barito sampai ke Puruk Cahu. Pasukan Belanda yang ditopang oleh bala bantuan dari Batavia dan persenjataan yang modern akhirnya berhasil mendesak terus pasukan Pangeran Antasari. Dan akhirnya Pangeran Antasari memindahkan pusat benteng pertahanannya di Muara Tewe. Berkali-kali Belanda membujuk Pangeran Antasari untuk menyerah, namun ia tetap pada pendiriannya. Bahkan dalam peperangannya, Belanda pernah menawarkan hadiah kepada siapapun yang mampu menangkap dan membunuh Pangeran Antasari dengan imbalan 10.000 gulden. Namun sampai perang selesai, tidak seorang pun mau menerima tawaran ini. Setelah berjuang di tengah-tengah rakyat, Pangeran Antasari kemudian wafat di tengah-tengah pasukannya tanpa pernah menyerah dan tertangkap. Apalagi tertipu oleh bujuk rayu Belanda pada tanggal
11 Oktober 1862 di tanah kampung Bayan Begok, Sampirang pada usia lebih kurang 53 tahun. Menjelang wafatnya, Pangeran Antasari menderita penyakit paru-paru dan cacar setelah terjadinya pertempuran di bawah kaki Bukit Begantung. Nah teman-teman, itu dia penjelasan singkat mengenai belajar mengenal tokoh-tokoh pahlawan nasional versi dari kami, France Media Channel. Tetap dukung terus ya channel kami dengan cara klik like, share, dan subscribe channel France Media. Sampai jumpa lagi di video-video kami selanjutnya. Dadah!